Assalamualaikum sahabat mutual, apa kabar? Bagaimana puasanya? Masih tetap full kan? Kembali lagi di Mutual Channel, tentunya bersama dengan Bu Delia dengan pembelajaran PAI. Sebelumnya Bu Delia mengucapkan terima kasih kepada kalian semua, anak-anak hebat, karena sudah membuat poster tentang Nabi. Alhamdulillah sudah Bu Delia lihat, dan ternyata kalian itu berbakat untuk membuat poster. Bahkan gambar-gambarnya juga bagus loh anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai keteladanan para nabi. Mau tahu siapa saja nabinya? Iya, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, serta Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, yang pertama Bu Delia akan jelaskan adalah mengenai silsilah dari para nabi tersebut. Nah, sebelumnya tapi kalian bisa buka bukunya halaman 146 ya. Sambil menyimak video, kalian bisa lihat di buku PAI-nya masing-masing. Yang pertama adalah garis keturunan Nabi Ilyas. Anak-anak, Nabi Ilyas merupakan anak dari Yasin bin Fannas. Ya, siapa anak-anak? Ya, Yasin bin Fannas. Dan juga beliau merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Yang kedua adalah garis keturunan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam merupakan anak dari Akhtub bin Aqjus. Nah, yang ketiga adalah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam mempunyai ayah yang bernama Amittai. Ya, ingat-ingat ya anak-anak, namanya Amittai. Yang keempat adalah garis keturunan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan paman dari Nabi Isa. Yo, siapa yang belum tahu? Kok bisa ya jadi pamannya? Ya iya bisa. Karena Nabi Zakaria alaihissalam menikahi putri dari Ibu Maryam. Nah, dan Maryam kalian tahu? Maryam itu siapa? Iya, betul sekali. Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka dari itu Isa adalah keponakan dari Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Sudah paham sampai di sini? Oke, kita lanjutkan. Yang selanjutnya yang Bu Delia akan bahas adalah mengenai dakwah dari keempat nabi tersebut. Ya. Jadi Nabi Zakaria, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, dan juga Nabi Yunus. Yang selanjutnya Bu Delia akan bahas adalah dakwah nabi-nabi tersebut, yaitu Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria alaihissalam. Penasaran kan? Nah, sebelum Bu Delia jelaskan dakwahnya, Bu Delia mempunyai satu video, yaitu video dari Nabi Ilyas. Untuk video yang lainnya kalian bisa cari sendiri di YouTube ya, karena banyak versinya di YouTube. Nah, Bu Delia akan menampilkan video tapi hanya video Nabi Ilyas saja. Oke, mari kita simak video berikut ini. Nabi Ilyas adalah putra Yasin bin Finhas yang salah satu keturunan Nabi Harun. Dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi dan menjadi pembimbing bagi kaum Yordan. Beliau mendapat amanah untuk mengajak kaum Bani Israel kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, kaum Bani Israel terkenal dengan kebiasaan menyembah berhala yang bernama Baal. Berhala itu berada di tengah-tengah kota, sehingga kota tersebut dijuluki dengan kota Baalbek. Nabi Ilyas memulai misinya dengan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Beliau selalu mengingatkan dan mengajak kaum Bani Israel untuk kembali ke ajaran Allah. Ketika Nabi Ilyas melihat kenyataan bahwa kaumnya sedang menyembah berhala Baal,
Nabi Ilyas berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Quran Surat As-Saffat ayat 124-126. Mendengar ajakan dari Nabi Ilyas, kaum Bani Israel begitu marah dan berkata, "Hai Ilyas, berani sekali engkau meminta kepada kaum kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Sesungguhnya kami melakukan hal itu karena bapak-bapak kami juga telah melakukan hal yang sama," seru kaum Bani Israel kepada Nabi Ilyas. Bahkan kaum Bani Israel terang-terangan menghina dan mengejek Nabi Ilyas. Walaupun begitu, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum Bani Israel bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Ilyas. Mereka mengejar-ngejar dan mengusir Nabi Ilyas. Nabi Ilyas pun terpaksa berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghilangkan jejaknya agar terhindar dari kejahatan kaum Bani Israel. Dalam pelariannya tersebut, Nabi Ilyas sampai di sebuah rumah yang dihuni oleh keluarga yang baik hatinya. Mereka menerima Nabi Ilyas tanpa pamrih. Saat itu, salah satu anggota keluarganya di rumah itu sedang menderita sakit. Orang itu adalah Nabi Ilyasa yang beberapa tahun kemudian diutus menjadi nabi dan menemani dakwah Nabi Ilyas. Ketika masih muda, Nabi Ilyasa menderita sakit keras. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kesembuhan Nabi Ilyasa. Dengan izin Allah, Nabi Ilyasa sembuh dari penyakitnya tersebut. Sikap yang dilakukan Nabi Ilyas dalam menyembuhkan Nabi Ilyasa membuatnya tertarik untuk mengikuti ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyasa melihat Nabi Ilyas dapat menyembuhkan penyakitnya yang cukup parah melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu menjadi bukti baginya mengikuti ajaran Nabi Ilyas dan beribadah kepada Allah. Sejak saat itu, Nabi Ilyas memiliki teman untuk berdakwah. Sementara itu, 3 tahun telah berlalu sejak Nabi Ilyas diusir oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel dilanda kekeringan selama 3 tahun tersebut. Mereka sangat menderita karena kelaparan dan kematian pun menjadi pemandangan sehari-hari. Mereka mengalami kekurangan air dan hidup tersiksa. Di samping itu, banyak tanaman dan binatang ternak yang akhirnya mati. Kekeringan terus berlanjut dan tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Akhirnya, beberapa tokoh masyarakat berkumpul dan membicarakan masalah kekeringan di kota mereka. Salah seorang dari kaum Bani Israel berkata, "Kita telah diingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, akan tetapi kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita mengusirnya. Sekarang apa yang diucapkannya telah terjadi kepada kita. Lalu apa usulmu untuk terhindar dari azab ini?" Jawab salah satu kaum Bani Israel, "Kita harus menemukan Ilyas dan bertobat kepada Allah. Lalu kita minta Ilyas agar memohon kepada Allah untuk tidak mengazab kita." Usul salah satu kaum Bani Israel. Seketika itu mereka berbondong-bondong dan bertekad mencari Nabi Ilyas. Mereka berharap agar Nabi Ilyas dapat membantu mereka keluar dari penderitaan yang telah berlangsung lama tersebut. Setelah melakukan pencarian yang cukup lama, akhirnya kaum Bani Israel dapat menemukan Nabi Ilyas yang telah ditemani oleh Nabi Ilyasa. Mereka memohon kepada Nabi Ilyas untuk membantu keluar dari penderitaan akibat kemarau yang panjang menimpa mereka selama 3 tahun terakhir. Kaum Bani Israel berjanji kepada Nabi Ilyas akan beriman kepada Allah dan mentaati perintahnya. Kemudian mereka pun menghancurkan berhala-berhala mereka secara beramai-ramai. Kaum Bani Israel pun segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat penderitaan kaum Bani Israel, akhirnya Nabi Ilyas luluh karena tidak tega melihat penderitaan mereka. Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Israel diberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan. Tidak lama kemudian hujan turun membasahi kota Baalbek. Tanaman mulai tumbuh dan orang-orang serta binatang mulai dapat menggunakan air sesuai dengan kebutuhan mereka. Kaum Bani Israel pun kembali hidup makmur dan sejahtera. Tapi beberapa tahun kemudian kaum Bani Israel kembali pada kebiasaan mereka dan mengingkari janjinya dengan kembali menyembah berhala dan menggunakan harta benda mereka untuk berbuat maksiat. Akhirnya Nabi Ilyas kembali berdoa kepada Allah agar kaum Bani Israel mendapatkan azabnya.
Tidak lama kemudian mereka tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kisah singkat tentang Nabi Ilyas serta diazabnya kaum Bani Israel. Bagaimana videonya anak-anak? Seru kan? Pasti seru. Karena tadi kita lihat bagaimana perjuangannya Nabi Yunus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sabar sekali kan ya Nabi Yunus itu. Coba. Nabi Yunus itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah Balbek. Ya, yang terletak di sebelah barat kota Damaskus, yang sekarang Damaskus itu masuk ke wilayah Libanon. Mengapa disebut Balbek? Mau tahu enggak? Nah, daerah Nabi Ilyas dan Ilyasa berdakwah disebut Balbek karena di tempat tersebut kaumnya itu menyembah berhala yang bernama Bal. Nah, tahu kenapa Bal? Bal itu adalah dewa bangsa Venesia yang merupakan seorang wanita loh anak-anak. Anak-anak, keempat nabi tersebut memiliki kaum yang sama, yaitu kaum Bani Israel. Nah, akan tetapi Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa itu diutus di daerah Balbek tadi, seperti tadi yang Bu Delia sebutkan. Sedangkan Nabi Yunus itu diutus di daerah Mosul, Irak, ya, di kampung yang bernama Ninawa. Ketika Nabi Ilyas hendak mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kaumnya itu tidak mau, mengingkari ajakan Nabi Ilyas alaihissalam, bahkan sampai hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, akhirnya apa? Tadi kita sudah lihat di video. Akhirnya kaumnya diazab oleh Allah berupa kekeringan. Setelah itu mereka bertaubat. Akhirnya azabnya dihentikan oleh Allah. Akan tetapi setelah azabnya dihentikan, mereka menyembah berhala lagi anak-anak. Bayangkan, padahal sudah diingatkan, sudah dikasih azab oleh Allah dan sudah bertaubat. Maka dari itu Allah mengazab lagi kaumnya Nabi Ilyas dengan gempa yang sangat dahsyat. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, setelah Nabi Ilyas wafat, maka Nabi Ilyasa menggantikan Nabi Ilyas untuk berdakwah. Ya, karena pada waktu wafatnya Nabi Ilyas, Bani Israel, kaum Bani Israel itu kembali menyembah berhala, bahkan maksiat merajalela pada waktu itu. Akhirnya diutuslah Nabi Ilyasa untuk berdakwah atau mengajak kaum Bani Israel untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa anak-anak? Nabi Ilyasa diolok-olok, diejek. Ya, mereka tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Ilyasa. Nah, akhirnya Nabi Ilyasa berdoa kepada Allah, memintakan azab untuk kaum tersebut. Berupa apa? Berupa kekeringan. Nah, jadi persamaan dari Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa adalah yaitu kaumnya sama-sama mendapatkan azab, yaitu berupa kekeringan. Seperti itu anak-anak. Nah, keteladanan yang kita dapat ambil dari Nabi Ilyas dan juga Nabi Ilyasa, itu yang pertama adalah kita sebagai umat muslim itu dianjurkan untuk berdakwah. Walaupun dalam berdakwah itu banyak rintangannya. Nah, yang kedua, kita harus bersabar ketika kita berdakwah atau mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, yang ketiga adalah
kita harus selalu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Ilyas dan juga Nabi Ilyasa. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita sedang kesulitan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mendapatkan dosa tentunya. Ya. Siapa yang mau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Pasti tidak ada yang mau. Ya. Karena azab Allah itu sangatlah pedih. Ya. Tadi kita sudah lihat kan videonya bagaimana orang-orang kaumnya Nabi Ilyas itu pada meninggal karena gempa yang sangat dahsyat, ya kan? Nah, itu menunjukkan bahwa azab Allah itu sangatlah pedih. Maka dari itu, kita harus selalu beriman kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah. Sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus juga mempunyai kaum, yaitu kaum Bani Israel. Pada waktu zamannya Nabi Yunus, mereka juga menyembah berhala, masih menyembah berhala anak-anak. Ya, maka dari itu Allah mengutus Nabi Yunus untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Kaumnya tidak mau diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya karena marah. Nah, setelah 3 hari meninggalkan kampungnya, yaitu kampung Ninawa, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kaumnya, yaitu kaum Nabi Yunus alaihi salam. Setelah menyampaikan perihal tersebut, Nabi Yunus tetap meninggalkan kaumnya, anak-anak, karena marah. Akhirnya beliau meninggalkan kampung Ninawa dengan menaiki sebuah kapal. Di dalam kapal tersebut tidak hanya Nabi Yunus, banyak orang di situ. Setelah kapal itu berlayar sampai di tengah-tengah laut, apa yang terjadi kalian pasti tahu ya ceritanya. Ombaknya semakin besar, ombaknya di lautan. Ombaknya semakin besar, terus anginnya semakin kencang, hingga kapal tersebut oleng. Akhirnya para penumpang yang menumpangi kapal tersebut mempunyai ide, yaitu melemparkan seluruh barang ke lautan agar kapalnya tidak oleng. Akan tetapi apa? Sudah dilempar semua barang-barangnya, masih saja oleng. Akhirnya mereka mempunyai ide lagi, yaitu melemparkan satu orang ke lautan supaya tidak oleng lagi dengan cara diundi. Nah, undian yang pertama itu yang mendapatkan undian tersebut adalah Nabi Yunus. Akan tetapi banyak orang yang tidak setuju. Jangan Nabi Yunus. Yuk diundi lagi, diundi lagi, diundi lagi. Yang keluar namanya Nabi Yunus lagi. Sampai 3 kali masih namanya Nabi Yunus. Akhirnya mereka sepakat untuk melemparkan Nabi Yunus ke dalam lautan. Nah, bayangkan dilempar ke dalam lautan. Nah, saat dilempar ke dalam lautan, maka Allah mengilhamkan kepada ikan besar untuk menerkam Nabi Yunus alaihi salam. Dengan syarat tidak merobek dagingnya ataupun mematahkan tulangnya Nabi Yunus.
Ya, karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yunus, ya, maka Allah mengilhamkan kepada ikan tersebut agar tidak merobek dagingnya ataupun mematahkan tulangnya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus ada di perut ikan besar tersebut, Nabi Yunus tersadar. Oh iya ya, kenapa kok saya meninggalkan kaum padahal belum diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan kaumnya. Akhirnya beliau bertaubat, anak-anak. Bertaubat, berdoa. Kalian tahu doanya? Doanya ada di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Mari kita lafalkan bersama-sama doa Nabi Yunus yang terkenal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Seperti itu. Itu doanya Nabi Yunus alaihi salam. Ada beberapa keteladanan yang dapat kita ambil dari Nabi Yunus alaihi salam, anak-anak. Yang pertama adalah tidak boleh marah ketika teman atau orang lain yang kita ajak untuk berbuat kebaikan tidak mengikuti ajakan kita. Nah, yang kedua adalah ketika kita berbuat salah, maka kita harus bertanggung jawab. Contoh, ketika kita menghilangkan pensil atau ballpoint teman kita, nah maka dari itu kita harus bertanggung jawab dengan cara menggantinya atau mencarinya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah apa? Ayo, kira-kira yang ketiga. Iya, betul sekali. Kita harus selalu bertobat kepada Allah atas kesalahan yang kita perbuat selama ini. Ya, seperti tadi contohnya Nabi Yunus yang bertaubat kepada Allah saat ada di dalam perut ikan besar. Seperti itu, anak. Yang keempat adalah Allah akan menerima taubat hambanya yang benar-benar menyesali perbuatannya dan juga tentunya tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selanjutnya adalah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Sebagaimana tadi Bu Dea sebutkan, Nabi Zakaria itu merupakan paman dari Nabi Isa alaihissalam dan juga orang yang mengasuh Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, dari kecil hingga besar. Keteladanan yang pertama adalah Nabi Zakaria itu tidak pernah putus asa dalam berdoa. Jadi Nabi Zakaria itu lama sekali tidak mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah putus asa dalam berdoa untuk mendapatkan keturunan tersebut. Sampai-sampai ibu Maryam melahirkan lagi seorang anak. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah doa setiap orang itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Seperti halnya Nabi Zakaria yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan, akhirnya oleh Allah diberikan atau dianugerahi seorang anak yang kita kenal dengan Nabi Yahya alaihi salam. Yang ketiga adalah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus segera mensyukurinya, yaitu dengan mengucap alhamdulillah dan juga dengan memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, itu saja yang dapat Bu Delia sampaikan pada hari ini.
Untuk tugas nanti ada pada Google Form, linknya nanti akan Bu Delia kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Oke? Oke, terima kasih. Jangan lupa ya like, comment, and share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.